Oke, sudah recording. Halo semuanya, kembali lagi di podcast 3P, Podcast 3P, podcast pembawa peruntungan. Wuh, wuh. Yeay, semoga beruntung. Kele. Semoga beruntung, Kle. Doa yang paling OP itu semoga beruntung, men. Dengan Iyalah, keberuntungan, kita bisa mendapatkan apa saja, sih. bener sama ini Apaan? semoga sehat-sehat ya. Sehat yang Ah, utama, Bro. Kalau iya, kaya Ci. sakit tidak bisa dinikmati sakitnya. Bentar Beruntung dan dulu. sehat tuh yang terbaik. Kalau kaya sakit, betul sih. Cuma kalau sehat tapi miskin juga nggak enak, men. Lama menderita kemiskinan tuh lama. Coba ya. Paling benar tuh kalau nggak usah ditimbang-timbang langsung, kalau bagus-bagus, jelek-jelek gitu. Sehat kaya, terus sakit miskin gitu kan. Enak gitu lah. Kalau ke sehat ke hidup panjang dipenuhi kekayaan, kalau sudah kayak miskin, tidak bekerja, kerjanya judi, mati, tuh, Nah, kubur. ngomongin Nah, judi, Tom. Besok kan nah, Indonesia lawan Cina nih. nah, aduh, Kayak lebih milih Indonesia apa Cina? waduh, wah itu berat tuh. Indo vs Cina ya. Kalau dari apa ya? Kalau dari agregat lebih banyak yang Cina. 10-7 di Cina. Di mana? Di mana? 10 Di banding mana? 7. Total pertandingan Indonesia tuh 10 pernah lawan Cina. Oh, Kayak 10 Indonesia kali menang pernah lawan sekali. Cina gitu. Oh Ya, ya? Indonesia menang sekali, Cina menang 7 Hah? kali, seri 2 kali. Total Oh, skornya 32. Indonesia pernah ngebobol Cina 8 kali, Cina ngebobol Indonesia tuh 24 kali. Gitu. Nah, oh, kayaknya kan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya nih lebih kuat Cina. Harusnya secara logis ya, eh, megang Cina dong. Megang Cina. Cuma tapi kayaknya kalau Indonesia menang nih seru deh. Coba kepikir. besar Apa? dulu. Indonesia aku bisa berpikir mau milih Cina, goblok. Indo lah. Ya, kalau misalnya kan banyak yang Indo Pride tuh milihnya Indo karena emang wah Eh, kepengen Indo menang. Cuma kadang kan uang tidak didapat dengan mudah, men. Nah, jadi kalau misalnya mau bertaruh kan tidak dilepas dengan mudah. Ada perhitungan, statistik. Kadang-kadang kan ada ya, orang kayak, yang mau taruhan duit siapa? Yang nyuruh taruhan duit itu siapa? kan ada penjudi gitu yang tadi gitu. Taruhan taruhannya ini taruhan nyawa, Tom. Bangsat taruhan nyawa. Patrick Weaver kalau kalah, pemain-pemain Indonesia kalau kalah keluar dari stadion itu ditembak maksudnya. Tapi kalau kalah masih bisa lolos round 4 kok. Kalau menang lawan Jepang. Waduh sulit. Di Cina, lawan Indonesia Cina lawan Jepang dah. kalau ngelawan Cina, masih Indo Pride, gue kayak Indo Pride. Kalau ngelawan Jepang, tetap Indo Pride. Tapi Cuma tapi Jepang kayak tuh pakai ini dia pemain pinjaman. pinjaman, Pemain maksudnya. simpanan. Pemain kedua lah, pemain lapis kedua gitu maksudnya. Oh, oh, Karena dia oh. sudah menang dan mereka tuh tidak mau pemain-pemainnya terkena cedera tuh. Hmm, 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 hmm. Makanya pemain kelas 2-nya yang dipakai gitu. Oh, bisa gitu ya? Kayak Iya. lawan Indo, cik. Dicampakkan, maksudnya remeh, diremehkan. Cuma ya tidak salah sebenarnya, tidak salah. Ya, tidak salah sebenarnya. Cuma ya, ya udahlah. Never lose Jepang Iya tuh sih. Ini lawan
ngelawan Eropa tidak pernah kalah, di Iya kualifikasi sih, tidak pernah kalah. iya sih. Mau gimana man? Iya sih. Nagi Kle. Seishiro ini ya, Wah, Nike playmakernya. Seshiro Eh, sangat disayangkan. Kita udah baca komik terakhirnya, volume terakhirnya. aku nggak baca no, Aduh, Tom. aduh. Dulu Ya nanti waktu baca aja. Baca aja. terakhir kali aku baca itu baru baru pertama ketemu yang berotot. Siapa tuh? Yang berotot tuh ngelawan yang Cristiano ala-ala tuh loh. Oh ya ya. Ya 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 Ngelawan ya. siapa namanya? Ngelawan siapa? Karakter utamanya Yang Yoichi yang di Prancis tuh. Isagi. Oh, yang di Prancis. Siapa yang di Prancis ya? Ya itu dah. Ya lupa aku. Ya itulah pokoknya. Ntar pokoknya. Nah, Oh ya. Nagi itu ini ya, yang penempatan bola dia. Ya, trapping deh, trapping. Oh itu Dennis Bergkamp tuh pasti ya, dari Dennis Glenn Bergkamp. Beckham. Ya, Iya, begitulah. track bola. Ngomong-ngomong, hari ini anakku jadi gini, upacara 3 bulanan. Iya, hari ini dah. Tadi pagi udah Oh. sepi tamunya, ternyata udah sepi tamunya, udah sepi, acara udah selesai, udah lancar semuanya, tidak ada yang berkekurangan, aman, tidak hujan, enak sekali. Nanti kapan-kapan kalau di Indo tak bikinin acara anakku lagi biar kita datang. Ulang tahun kan bisa Bang Su. Ya ya, ya gitulah pokoknya. Kalau kalau ulang tahun tuh samaan sama anakmu ulang tahunnya apa beda? Samaan, cuma karena ulang tahun tanggalnya sama, pasti ulang tahun anak yang lebih dimajukan, diprioritaskan ulang tahun anak. Nah, Tanggalnya sama? tanggalnya sama. Oh ya? Iya, Tanggal 31 Februari? 31 bangsat mana ada tanggal 14 anjing. Jadi Tanggal 14 serius? ya, Anakmu juga 14? ya Keren. Nge-cheat pakai kode kita mah. bangsat. Kanan kiri Dan atas bawah. itu takdir Segitiga Tuhan. Takdir asik Tuhan enggak. percaya sama takdir juga Anda ya. Kalau yang baik-baik percaya, kalau yang jelek-jelek jangan. Oh, iya. Kita positive vibes Bagus. aja. Bagus Tom. Aku juga melihat zodiak seperti itu Tom. Aku Iya. baca kalau bagus aku percaya. Kalau tidak bagus tidak peduli. Nah, itu dari aku kayak tidak penting Ambil yang sih. baik-baik. Iya sih. Musnahkan Usahakan yang aneh-aneh. buruk-buruk. Yang jelek-jelek itu nggak usah lu pikirin. Iya sih, dipikir. Kemarin aku lihat di Instagram ada orang diramal pakai kartu tarot. Diramal dia bakal dipecat dari kerjaannya. Sedih sih. Iya aku lihat tuh di Instagram. Ya ampun kok bisa. Iya, di CFD itu pokoknya dia gele. Ini kalau ketemu klipnya tak kasih dah di sini, Kle. Terus yang ramal, ya maaf, Mak. Ya apa? Iya, apa dibilang lagi kan? Ayo mbaknya bakal dipecat, jangan bermain, saya baru bekerja ini mas. Baik sih, termasuk baik yang ngeramal tuh sih, kayak, oh maaf kak, kalau aku Bisa yang ngeramal buka itu dipecat gua. Gue baru dapat kerja bang, gue baru dapat kerja, lu jangan main-main. Ya kan orang jadi mikiran bang, jangan gitu dong. Apa kok bisa buka di CFD dong ya? Tak kira di CFD itu cuma ada makanan enggak, sama pintar. tukang fotografer. Pintar. Tarot tuh kegiatan gabut. Ya, pintar. Tarot tuh kegiatan orang gabut, kegiatan orang yang tidak punya pondasi atas dirinya sendiri, di mana bisa menemukan orang-orang kayak gitu dalam jumlah yang banyak di waktu yang sama. CFD. Ya misalnya gini Tom. Misalnya pernah ikut CFD nggak? Enggak lah, ngapain? Nah misalnya ikut CFD nih. Ya. Diajak sama istrimu. Ya. Pokoknya biar anakmu pengen merasakan rumput atau jalan di aspal. Ya. Kan pasti itu kakinya itu kan harus merasakan rumput sama jalan di aspal, batu-batu itu loh, anak kecil itu tau ya? Ya, tahu. Nah, habis itu
istrimu ngajak nih, Tom, Nah. tarot yuk. Nah. Nah, Nah, apa Ki bilang? ayo. Kalau udah ada misteri, ayo. Fuck semua takdir tak makan, semua takdir ini, takdir itu, semuanya. Kakak nanti akan dipecat, oke siap gitu. Kakak besok mati, oke siap gitu. Tiba-tiba Apapun, berubah enggak, anjing. dengar, Anda Anjing. dengar, apapun Heeh. yang dikatakan oleh kartu tarot, hal-hal buruk apapun yang dikatakan itu tidak akan lebih buruk daripada mood istriku pada saat itu kalau tak tolak. Dah, iya apa ya? Iya sih. Iya kan? Makanya aku nanya duluan sebelum ditanya. Udah. Demi menjaga mood seorang istri yang sudah diajak ke CFD jauh-jauh bangun pagi, sok-sok sehat, tiba-tiba karena tidak mau ikut baca tarot, moodnya jadi jelek. Leki biasanya kalau marahan di motor tuh masih enak, ya udah tinggal ke gas. Nanti juga sampai rumah. Ini marahan jalan kaki ke tempat parkir motor, coba ya. Coba, Le. Nanti ketemu lagi di rumah ya. Nah, di rumah ketemu lagi. Nah, mending dah dibilang, oh kakak nanti akan mendapatkan kiriman apa misalkan bom atom. Oh ya, siap. Silahkan kirim. Kamu senang sayang? Tanya istriku. Oh ya senang, kita dapat bom atom. Ye. Dah lebih baik begitu, coy. Lebih baik begitu, Kle. Iya, Ci. Istri senang, hati pun tenang. Kle, iya nggak? Iya nggak, Kle? Iya sih. Iya sih. Setuju, Tom. Kle. Oke, kita lanjutkan ke segmen kedua. Podcast React Pemberitaan. Yo. Kle, Oke, ada berita. dengan jujur, saya belum ada berita. Kle, dah tak cari-cari dari tadi sih, Kle, nggak nemu berita. Apa yang harus kita suguhkan ke penonton kita yang 65 orang tuh, men? Bingung tuh, Yang ya terakhir kali 1 orang deh kayak. Ya terakhir kali 1 orang. Aja dah tuh bangsat. Aku lagi nonton. Ya ampun. Ya ampun. Om, kayaknya aku pernah nih di mimpiku nih bahwa aku punya YouTube, apa punya podcast tuh. Yang nonton 1 dan yang nonton itu aku. Yang dejavu, Cikle. Bisa gitu. Dejavu. Tapi gini men. Ngomong-ngomong tuh apa? Apa ya dejavu aja dah? Apa? Tiba-tiba. Nah, dejavu itu dari mimpi apa dari kejadian nyata ya yang terulang kembali? Dejavu tuh ada dari mimpi. Ngerti nggak sih? Ya, secara ilmiah ya, dejavu tuh ada dari mimpi, ada dari kejadian nyata yang udah pernah terjadi di tempat waktu yang mirip. Cepat sekali jawabnya, Cis. Beneran kok. Aku sudah tahu, sudah pernah. Serius. Ya udah aku dengerin tuh. Kayak misalnya makan pakai sendokmu jatuh kemarin gitu. Nanti berapa hari lagi sendokmu lagi jatuh, kayaknya pernah kejadian sih, kayak gitu kan. Nah, sistem otak kita kan tidak merekam sesuatu tuh secara kayak ngerekam video, jadi ngerekamnya sepatah-patah, yang penting-penting aja, yang nggak penting dibuang gitu loh. Nah, itu dah yang bagian yang penting-penting, ada juga bagian yang nggak penting-penting yang udah kebuang tuh secara random kan nggak bisa otomatis langsung dihapus atau diingat tuh, nggak ada perintah kayak gitu di otak kita. Itu bertabrakan, kadang-kadang memunculkan memori palsu dia. Gitu. Asik. Serius. Kayak bener aja nih. Benar. Orang udah pernah kejadian kan, aku pernah ngerasain dejavu terus tak cari dejavu tuh apa sih. Intinya dari studi yang terakhir aku baca tuh dejavu itu memori palsu. Di apa yang kejadian tuh sebenarnya belum pernah terjadi, tapi pernah ada kejadian yang mirip di masa lampau atau di mimpi. Nah, itu dah yang karena otak tuh manggil memori itu cepet loh, set gitu. Nggak semua memori itu clear kepanggil. Ada yang masih buram, ada yang... Nah,
misalnya deja vu nih di dalam mimpi. Berarti aku tuh di dalam mimpi tuh ini loh anak IndiHome, berarti aku tuh bisa melihat masa depan. Enggak bangsat, Kleng. Masa depan tuh nggak mungkin Ki bisa ya kecuali bener-bener IndiHome, nggak mungkin Ki bakal ngeliat masa depan bener-bener tuh. Itu dah memori-memori yang udah lama-lama tuh cuma berubah-berubah sedikit dan mirip dengan kejadian masa depan, terus dipanggil sama otak tuh memorinya, dan nggak bisa persis sama yang memori dipanggil otak tuh. Jadi memori kasar kepanggil terus berasa dah, Kle, pernah kejadian sih, padahal cuma mirip Terus aja. terus kalau di mimpi gimana Sama, dong? di mimpi kan Ki memproses memorimu yang udah pernah terjadi sebelumnya itu. Gitu, man. Tapi kan sebelumnya aku tidak pernah punya YouTube. Enggak, Ki kan sebelumnya pernah nonton YouTube, pernah Eh, dengerin mungkin YouTube, pernah mungkin denger aku ini podcast. Apa? mungkin aku gini kepikiran gitu langsung masuk ke dalam mimpi, dia Ya kepikiran, buah diproses pikirannya ya. tuh gitu. Ya, gitu. Bisa gitu. Oke. Misalnya kalau aku 10 tahun yang lalu dengar Ki ngomong gini, mungkin kita jadiin guru gitu. Ih, Kle. Itu Tapi dah. Ih. Itu gini. Nih karena kita nggak dapat berita ya, udah kita ngobrol ya, kita skip part kedua deh kayak mohon maaf untuk 65 orang kan. kayaknya Iya, Ci, jangan, kita Ki. apa? Jangan, mohon maaf, itu berarti Indonesia sedang baik-baik saja, Tom. Nah, Kalau nggak ada berita yang itu dah. buruk tuh, yoi bro. Kita harus Iya. embrace. Berapa kali Iya. aku ngomong embrace Bis. di episode pertama? Embrace, Kle. Bangsat. Ya dong. Ya. Gini. Sekarang Nah, kan Ki, tadi kan kayak bilang kalau 10 tahun yang lalu Ki denger aku ngomong kayak gini, Ki jadiin aku gurumu. Itu dah kenapa hal yang aku omongin tuh keren, man. Karena sehari-hari hal yang tuh omongin tuh kayak bullshit. Sekali aku ngomong yang agak bener, kelihatan, Kleng, apa nih? Kleng, dapat wahyu, dapat ilham dari mana Tommy ini, Kleng, bangsat? Bisa kayak gini ngomong. dapat dari mana gitu? Teman baru? Enggak, emang karena isengnya akibat tidak punya kerjaan, kalau digunakan waktunya secara positif, bisa jadi pengetahuan, men, Kleng. Bangsat. Apa sih, Ki? Sambil ngobrol nih baca chat GPT ya? Enggak, bangsat, Kleng, enggak. Aku masih di portal-portal berita nih, masih berusaha mencari berita untuk 65 orang itu, cuma ya udahlah kayak Kleng. Sangat ingin tahu tentang deja vu gitu. Kenapa? Sangat ingin tahu tentang deja vu, fenomena deja vu berarti gitu. Sampai bisa menerangkannya secara simpel, itu sudah khatam berarti tentang Iya. deja vu itu. Banyak aku baca-baca waktu ini kan kayak penelitian-penelitian yang karena ada internet kan gampang. Baca penelitian gampang, Kle. Enak. Kapan tuh? Kok nggak ada kerjaan bagaimana? Ngapain baca-baca gitu? Apa yang membuatmu? Apa yang membuat ya karena ada deja vu. Kapannya ya sebelum tidur ya udah, Kle. Hal-hal random sebelum tidur. Iya, kebetulan harus terjawab tuh hari itu apa? Besok aja nih, pernah nggak gitu? Enggak, sebenarnya kegiatan sebelum tidur yang baik dan benar yang sehat tuh kan baca manhwa, baca manhwa, inspirasi bagus, imajinasi enak kan, pikiran Salah, plong. Tom salah tuh, Tom. Aku kemarin dapat komik Korea bagus, jadinya nggak bisa tidur sampai selesai aku baca, Tom. Salah tuh. Aku tidak akan mengikuti ajaran sesat itu, Tom. Jangan sebelum tidur lah. Membaca apapun tuh pasti ngantuk apapun, tapi komik nggak baca ngantuk. Oh gitu. Makanya Kle, daripada nggak ada komik yang dibaca kayak belum update lagi, Kle, semua udah tak baca, belum mendapat judul baru, ya udahlah. Kle, pernah kejadian kayak gini? Kle, deja vu sih, cari deja vu tuh apa sih sebenarnya? Baca 15 menit, udah tahu intinya, udah ternyata gitu. Udah ngantuk, tidur, besok bangun bahagia. Kle. Gitu. Kalau hantu tuh
hantu tuh gimana? Ada fenomena suara-suara. Nah, kerasukan deh. Kerasukan deh. Kerasukan. Nah, percaya nggak sama kerasukan? Oke. Aku percaya apa nggak sama kerasukan ya? Ah. Gimana ya? Karena di Bali jadi banyak kejadian-kejadian kerasukan tuh lebih mistis. dari ini aja lu pernah nggak ngeliat orang kerasukan? Pernah nggak? Pernah. Secara langsung. Oh ya? Aku Pernah. pernah. Gimana? Pernah. Jadi kan dulu ya biasalah anak muda gabut dan ada info, "Kle ada calon narang sini Ci, seru kayaknya nok Kle," gitu kan. Ya, gua pernah nonton calon narang dong. Takut Ya, soalnya. Terus. itu dah coba nonton calon narang terus ada yang kerauhan kan, bla 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 kerauhan. Nah, terus tak lihat kayak, "Kle ternyata kayak ini orang kerauhan dia kayak, lumayan juga," kayak gitu kan. Mencekam nggak apa gimana ininya, vibes-nya gimana? Karena itu acara calon narang kan otomatis rame dong. Di pura tuh rame kayak ya lucu-lucu aja kayak, kayak gini, Kok bisa lucu? Bukan menyeramkan? lihat sekarang bapak-bapak saklek tuh dari tadi matanya fokus tertuju diam nggak ada banyak gerakan tiba-tiba Soalnya kita dicari takut dong. Soalnya dicari takut sih pasti takut ya karena kejadian spontan kan kaget pasti Kleki lagi jalan biasa tiba-tiba ada bapak-bapak nguber masa ki nggak lari kan apa nih gitu ya lari sih bapak. Nah, apa yang nggak lari ki? Kalau dikejar apa ki nggak lari? Kalau dikejar apa nggak lari? Iya. Seperti meminta punchline. Jangan. Ditangkap dulu, Bang. Takut sama punchline tuh ya? Iya, Ci. Ya. Lebih ke malas ngedit sebenarnya, Bang. Ya betul. Aku pengen ngomong itu dah. Entar capek ngedit. Terus. Itu aja pernah melihat orang kesurupan di sana aja. Ya, kalau live langsung ya, maksudnya kadang kan ada tak lihat orang kesurupan, tapi udah dia kesurupan tuh baru kulihat gitu loh. Ngerti nggak, Ki? Sudah dia sedang kesurupan tuh, orang kesurupan sih di sebelah. Kalau yang waktu calon narang kulihat bapak-bapak tuh dia dari diam, dari tidak ada terjadi apa-apa tuh sampai kesurupan. Terus tak lihat sampai dia sadar lagi. Jadi proses dari sebelum, saat dan sesudah tuh tahu aku Kle. Misalnya ada tempat angker nih, dikasih duit dong 10 juta. Dimasukin dibuka mata batinmu mau dong. Tapi ntar ditutup lagi. Oke. Tanggal berapa aku dikasih penawarannya itu? Kalau tanggal muda misalnya besok. Besok berarti masih tanggal muda lah. Kalau tanggal muda kayaknya tak tolak, men. Apa Kau tahu doang? Tak terima 10 juta, 500.000 tak jabanin, 500 beli. Dibuka mata batinmu bisa melihat hantu gitu? Tak lihat. Apa yang akan merubah hidupku setelah aku melihat hantu, Oh ya, hantu itu ada kan ya udah. Parno jadinya. Apa? Bayang. Apa yang tak parnoin? Maksudnya apa yang kalau mengapain takut melihat hantu gitu? Ya takut terbayang-bayang. Udah sih malas lu. Nggak tahu lah lihat hantu soalnya juga. Nah, itu dah. Nggak mau juga sih. Takut tuh karena nggak tahu, men. Nah, gini aja. Gimana? Berarti tipe orang itu lebih takut miskin daripada takut hantu ya? Jelas. Pernah ditanya sama istriku, "Yang nih kalau misalnya ada orang jual rumah murah tapi berhantu, mau kamu tinggal sana?" "Kleng mau. Udah jual rumah murah, kleng mau ada hantu apa? Tak biarin ku tinggal sih, kleng. Ada atap, ada tembok, sampingku ada kuntilanak, kleng." Apa? Tapi disakiti kayak bukan memperlihatkan diri aja dia disakiti. Dipeluk gitu dari belakang. Kalau dipeluk nggak apa-apa. Kalau dia mulai kayak
pengen nusuk, pengen jambak, atau minimal keluar tuh muntah paku. ya itu ngeselin sih, Kle, bersih-bersih lagi kan. Bangsat, hantu. Buka toko bangunan toh, kalau muntah paku toh. Kle, iya ya. Kalau nggak mau dia muntah, kita pukulin, Kle, kayak muntah pokoknya apa aja. Habis paku nggak bisa kayak kelarin bajaringan kayak apa gitu, Kle. Paku aja sih, Kle. Kuntilanak. Nggak, aku kalau hantu lebih malas ke nggak tahu dan nggak yakin sih. Jadi misalnya kayak jalan di jalan yang gelap nih, naik motor, kayak takut, Kle. Pasti ada Jalan apa hantu di sini. naik motor? Ya berkendara bangsat. Berkendara. Kle. Kok bangsat? Dia yang salah ngomong, aku yang bangsat. Ya kan, Terus? ya gitulah pokoknya, bangsat. Sudah kan berkendara naik Aku motor lagi bangsat. di jalan gelap, kayak pasti takut, Kle, ada hantu nggak di sini ya? Kan kayak takut tuh karena nggak Iyalah. pasti kayak tahu itu ada apa enggak kan? Iya, kita kan manusia namanya takut dengan apa yang tidak kita mengerti. Nah, Terus coba ngerti, coba lihat itu ada hantu di sana. Nggak mungkin kita takut. kita pernah lihat hantu emang? Kalau hantu sih nggak, kalau bola api itu pernah. Itu Bola satu keluarga api? lihat. Ya, fire fucking ball, dah, Kle. Fireball, bola api. Pernah tuh, satu keluarga Terus lihat tuh, tidak. kayak apain bola apinya? Liatin dia, ngapain kan? Aku lihat dari jendela Gimana nih? kamarku. Dari kamarku, Kleng, ada apa tuh terang-terang, Kleng. Tak buka jendelaku, tak buka kornetku, Kleng. Bola api, Ci. Kalau di film-film, kita melihat sesuatu, Hah? kita memanggil orang, terus balik lagi kan, sesuatu itu bakal hilang. Jadi aku tetap tak lihat bola apinya. Aku teriak-teriak, sampai semua orang datang ke kamarku. Nggak difoto, masukin story. Nggak, kan belum kepikiran sampai situ. Semua satu Terus? keluarga tuh lihat udah cukup, udah cukup, Ci. Adikku, bapakku, ibuku udah lihat, Kle, ya Ci, bener bola hantu, Ci. Ya Ci, Kle, udah cukup. Di samping kamarku banget nih. Iya. Bukannya di kamarmu tuh tembok sampingnya di jendelanya itu? Enggak, sebelum dibangun kan baru-baru ini dibangun. Sebelum Sawah. masih sawah. Pas belum dibangun. Tapi jauh, bola apinya jauh. Enggak terlalu jauh, kayak selat 2 rumah gitu. Enggak terlalu tinggi lagi. Ih, serem banget, Tom. Aku takut sih, Tom. Kalau yang biasa aja. Nggak usah takut hantu. Besoknya gimana? Besoknya biasa. Enggak, Kle. Itu cuma besoknya beruntung. Enggak juga, Kle. Nggak ada hubungannya, bangsat. Lihat bola hantu, lihat apa, Kle. Hantu, gitu-gitu aja. Coba pikirin sekarang, kita takut lihat hantu apa? Misalkan. Hantu apa? Aku takut. Lihat pocong, takut ke? Ya takut. Lihat apa juga takut. Coba udah setiap hari lihat pocong. Pasti mad lihat pocong juga. Nggak kita takut. Iya kan? Iya sih, cuman terus nggak mau sih juga ngelihat. Coba lihat pocong tuh, misalkan orang yang kenal, temanmu dulu semasa hidupnya lucu, dia meninggal, jadi pocong, dicari tuh. Padahal semasa hidupnya kedak-kedek tengal tuh dah. Masa takut sih? Masa takut? Kalau jadi pocong takut aku tuh. Kenapa? Takut lah, kok tiba-tiba ada di sini, Wang. Apa? Iya, kayak udah aja jadi hantu. Kalau sering datangin aku pukul kayak itu. Bangsat kesini aja kayak anjing. Yang lain cari bangsat, aku jadi cari sih. Itu kayak. Ya. Tapi aku kan kerjanya malam di sini ya, dari malam sampai pagi itu. Kerja bersihin klub, bersihin apa itu kantor. Udah 2 tahun nggak pernah aku melihat hantu, tidak pernah. Makanya setelah aku kerja di sini tuh aku lebih berani jadinya. Gelap malam-malam.
Karena Bukan tahu, gitu, men. sing ada sing apa gitu. Sebenarnya bukan gitu. Gimana sebenarnya? Karena emang setiap lokasi itu hantunya beda-beda, men. Maksudnya? Kalau di Indonesia kan hantunya kayak yang tak bilang tadi, bola api, Bangsat, aku tidur pocong, sendiri, Tom. Anjing, jangan kuntilanak. ngomong gini, Ceng. Enggak, ini serius nih, serius. Ilmiah nih. Kalau di luar Ya, negeri dia, hantunya tuh apa? Zombie, Tom. vampire, kan? Eh, Pembunuh aku, psikopat, gitu-gitu. Tuh kayak, ya Tom. udahlah. Tom, aku kan ada bersihin klub Ah, namanya, anggapnya namanya klubnya Zulu ya. ya, Zulu. Zulu nih, aku kan udah selesai kerja di sana. Aku nggak Ah, ngambil kerja malam lagi. Aku ngambil biar aku bisa tidur malamnya. Karena heeh, heeh. malas aku kebalik gitu tidurnya loh, tidur siang. Oke, Kayak satpam oke. tuh loh, kan kerjanya Ya, dari ya. malam ke pagi. Habis itu cerita dah aku sama temanku. Temanku tuh ternyata pernah kerja di Zulu juga. Hmm, Temanku tuh ternyata pernah kerja di Zulu. Dia tuh dia tuh cerita eh, tempat-tempat serem yang pernah dia rasain. kerja Ya, oke. eh, di Zulu tuh baru serem. Ais, dalam hatiku kan, aku kan kerja di sana dulu. Oh ya, coba terus lanjutin, tak gitu deh kan. Hmm, Kayak apa hantunya, tak gitu deh kan. hmm. Ada anak kecil, cewek pakai dress. Ya ampun Tom, aku langsung keinget bahwa aku dulu pernah halusinasi karena aku tuh kurang tidur kan. 2 jam Hmm, aja aku tidur sehari pas tuh. hmm, Habis itu kan aku merasa halusinasi tuh. Kadang-kadang hmm, aku tidur di karpetnya, aku tidur di lantainya, aku tidur karena kecapean kan. hmm, Habis tidur tuh, kan tidur 10 menit, 15 menit tuh bangunnya, hmm, aku ngelihat kayak ada anak kecil 3, tapi di depanku paling deket tuh anak cewek pakai dress, hmm. kayak dia ulang tahun. Habis itu Ah, aku kucek-kucek mata kan, nggak ada siapa lagi, aku ah, lanjut kerja. Itu setahun yang lalu tuh. ah. Habis itu aku tes temanku nih, apa hantunya, apa yang kilihat di sana. Anak cewek pakai dress. Ya ampun Tom, kaget aku langsung. Oh, Hantu berarti yang kulihat tuh bukan halusinasi, no? ya. Tapi pada saat Ki lihat tuh kan Ki nggak tahu itu hantu, Ki menganggap itu halusinasi kan, jadinya tenang Eh, aja. Jadi hantu tuh men ya, sebenarnya semua itu hantu apapun semua itu soal mindset. tai, yang gitu tuh. Tai. Nah, dah cukup kita ngomong-ngomong hantunya, kita lanjut ke Ya bangsa takut aku, Cuk. part ketiga. Nah, podcast pemberi pertimbangan hiburan. Iya, Eh, aku duluan dah, aku duluan. ya, apa nih? Kan ngomongin, aku selalu ngomongin yang pertama nih. Ya, Nah, sekarang aku mau ngomongin eh apa? nah, jadi dah, ntar kayak ngedit ngeditnya lah. Capek. Nah, ya, santai ya. Coba apa nih? Rubah. Apa-apa? Eh, rubah. Oke, aku mau cerita ini. Lagu lagu bahasa Inggris pertama yang aku suka. Wes, Boleh. yang Apa membuat tuh? aku suka sama lagu berbahasa Inggris lainnya. Hmm, Aku mulai pertama aku dengar lagunya dia loh, wes lagu bahasa Inggris bagus juga ya. Habis itu aku belajar dengerin lagu bahasa Inggris yang lain. Ternyata bagus juga lagu bahasa Inggris. Ini kayaknya di SMP kelas 3 nih. Kelas hmm, 2 apa kelas 3? Kelas 3 hmm, kayaknya. Jadi pada suatu malam kebangun kan aku. TV-nya hmm, masih hidup kan, zaman dulu eh, nggak ada remote loh. Kalau hmm. cara matiin TV itu kan cuma pakai kaki. Bangsat. Cuma Ya, sadar ya, ya. zaman itu. Ya, ada. Jadinya, kalau kalau kita udah kiap, udah ngantuk tuh, malas kita matiin loh. Aduh, Hmm, kejauhan hmm, kakiku. hmm, hmm. Udah tidur ya dah. Nah, kebangun dah aku, TV ku masih hidup. Ngeliat aku.
ada animasi gitu sambil ada lagunya tuh. Nggak tahu zaman MTV apa zaman apa tuh pokoknya. Dulu itu kan sering kalau nggak ada di stasiun TV kalau nggak ada acara dia muter lagu dah. Ya. Nah di sana aku kan suka kartun-kartun animasi tuh karena aku bangun aku liatin aku tonton animasinya bagus, lagunya bagus kok. Bahasa apa nih? Oh bahasa Inggris. Baru kulihat di akhirnya itu kan ada lagi ditampilin title sama bandnya. Habis itu aku ingat-ingat tuh pas sekolah aku langsung minta sama temanku punya lagu ini nggak? Infrared dong. Dulu kan masih zaman infrared soalnya. Ya. Nyatuin HP itu loh. Ya, Kalau kalau nggak geser disatuin gagal. Nah, pas zaman itu aku diajak sama temanku. Wes, udah suka lagu bahasa Inggris sekarang? Keren. Biar nggak lagu bahasa Indonesia aja gitu. Tahu nggak laguku apa? Apa? Lagunya Linkin Park, Breaking the Habit. Keren. I'm breaking the habit tonight. Animasi, video klipnya animasi bagus banget. Itu lagu bahasa Inggris pertama yang aku suka. Ya. Keren, Linkin Park memang keren, bro. Sampai sekarang sih masih suka Linkin. Oke, suka sekarang setelah Linkin Park spoiler kalau yang belum tahu bisa skip aja. Sekarang Linkin Park vokalisnya cewek. Nah, gimana menurutmu? Betul. Kalau menurutku aku suka sih. Ya memang tidak sebaik Chester, cuman ya. Aku sukanya mereka tuh nggak mencoba untuk lebih baik dari Chester ya udah nggak bisa lebih baik dari Chester, dibedain aja gitu loh, beda ya udah. Iya. Gitu. Ya kalau aku suka sih, tapi aku punya temen yang nggak suka apa nih, nggak kurang Linkin Park. Ya kan selera. Kalau aku sih suka sih kalau aku nggak suka banget. Oke lah, bisa diterima lah. Dari Linkin Park yang janganlah bilang Linkin Park yang baru ya, Linkin Park yang dulu yang masih Chester aja kayak nggak semua lagunya juga tak suka gitu loh. Jadi ya udahlah. Tapi 80% aku suka lagu-lagunya Linkin. Ya. Kalau yang baru nih Linkin Park ada yang nggak tak suka lagunya, ada yang tak suka, ada yang asik kayak ya udahlah. Ya yang lama aku lebih suka daripada yang baru. Ya. Akal. Ya. Nice lah Linkin Park. Oke. Aku yang mau tak rekomendasiin hari ini gimana caranya biar kalau misalnya lihat yang mistis-mistis, yang kesurupan, tidak takut. Nah, itu ada linknya tak kirim. Ini ada sebuah akun Instagram profile, serius ini nggak serem nggak. Akun Instagram profile Dani Setiawan LK. Isinya orang-orang yang kerasukan nonton sound horror. Nonton sound horror bisa kerasukan, ada kayak pawang-pawangnya di sana men. Ada yang kerasukan. Mana yang kerasukan? Sini. Diambil dulu auranya atau apalah gitu kayak. Iya, langsung sadar. Saya di mana? Ada yang pernah iklan biskuat aing macan tuh. Nah, di sinilah banyak ada yang kerasukan berubah jadi macan, banyak. Tarlu. Ya. Ki dari mana bisa tahu Dani Setiawan nih? Nanti kalau pulang ke Bali ya, tak kasih lihat explore IG ku. Tercengang dah lihat isi explore IG ku tuh dari A tak slide tuh ke Z, langsung tak slide ke nomor 3, tak slide ke hashtag gitu. Jauh sekali. Dani Setiawan Talk. Dani Setiawan LK nih nanti apa nih? Kenapa mereka ingin kesurupan sebenarnya? Dani Setiawan ini apa? Menyembuhkan apa nih konteksnya nih? Nggak tahu Dani Setiawan nih siapa, apa dia kah yang ngevideoin, apa dia yang nyembuhin, pokoknya
nggak ngerti akun IG-nya isinya orang-orang kesurupan nonton sonorek, orang-orang kesurupan nonton kuda lumping, kesenian-kesenian Jawa pada umumnya tuh, tapi banyak yang kesurupan aja. Seru, pokoknya Ki lihat akun Iya dah, Instagram nih coba Ki. nanti lihat dah. Ki Ada jadi hantunya punya nggak? Kalau ada perspektif. hantunya takut. Nggak ada hantunya. Ada kayak mungkin beberapa kesenian-kesenian kayak kuda lumping itu kan pakai topeng, ada pakai topeng babun, topeng gorila tuh kalau kita takut nggak ngerti, cuma nggak ada hantunya ini Nggak real ngerti. semua. Terus Siapa orang yang takut lihat orang pakai topeng babun sih kayak, ayolah itu orang di dalamnya kayak, ya dan banyak korban-korban biar kesurupan nih kayak cewek-cewek gitu, tiba-tiba ada cowok yang satu cowok ada. kayak, yang cowok ada kayaknya tapi aku nggak dapat lihat. Nih ada satu cewek kesurupan terus ada yang eh ngepawangin ya istilahnya, ngepawangin tuh kayak Roy Kiyoshi itu loh. Kayak Roy Kiyoshi namanya, Roy Kiyoshi apa gimana ya pokoknya gitu lah. Jepang Cina tuh kayak apa nih? Tuh link kedua itu langsung yang salah satu Menyembuhkan. 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 Iya. Kesaktian pawang Gilga menyembuhkan Zahra Labubu dari kesurupan. Nah, kita tonton tuh men. Namanya kok isi merek Zahra Labubu. Zahra Labubu. Emang gitu? Kalau nggak gitu nggak kesurupan. Zahra ini merek juga lagi. Iya itulah, karena itulah dia kesurupan terlalu berat namanya men. Aku kira merek tuh yang di jalan-jalan tuh. Itu bukan Clay bangsat. Udah episode kemarin jokes bapak-bapak tuh udah men. Dah. Cukup men. Dah. Iya. Kita tontonnya nanti tuh, kita tonton. Dah. Udah oke deh. Ntar tak ini dah ntar. Oke. Udah lama tahunya ini apa baru bangsat? Kemarin malam. Kemarin bangsat anjing. Inilah takdir sih, takdir. Saat mau ngomongin rasukan, kesurupan, Tuhan memberikan saya akun Instagram. Iya masuk sih. Takdir nih dah takdir. Coba lihat seru. Lihat orang kesurupan kayak. Oke dah. Besok kali. Sekarang udah malam nih takut. Bangsat ya, besok pulang kerja. Jangan pas kerja kan kepikiran ya. Sip. Yo, sampai jumpa Tom. Sampai jumpa. Dadah. Bye. Bye.